Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, menarik juga ternyata ya, ini orang Tionghoa putuskan dukungan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sepak terjangnya jelas, kegiatan keagamaan di Jakarta lancar. Inilah catatan demokrasi kita, bahwa ya orang Tionghoa aja mendukung Anies Baswedan, apalagi kita, kan begitu logikanya, begitu kan ya. Ini sungguh terasa kinerja Anies Baswedan di DKI Jakarta menghasilkan sebuah catatan penting kepada non-muslim kita ya. Dia memberikan dampak positif begitu kan, yang dulu katanya ya dalam segi pembangunan gereja dan sebagainya hampir puluhan tahun ya, apalagi di era Pak Jokowi dan Ahok begitu kan ya, belum tak kunjung keluar. Ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta langsung begitu kan ya. Itu menunjukkan bahwa kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kepada Anies Baswedan sangat luar biasa. Orang di luar sana akan menjadi para buzzer dan cebong ya, mungkin sakit hati begitu kan ya, karena apa yang selama sekarang dituduh sebagai bapak politik identitas dan sebagainya, tapi ya kepada Anies Baswedan sendiri ya sudah terbantahkan dengan adanya orang-orang Tionghoa ya mendukung Anies Baswedan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Warga Tionghoa putuskan dukungan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sepak terjangnya jelas, kegiatan keagamaan di Jakarta lancar. Wah, Anies diterima semua kalangan dari berbagai suku, agama dan etnis. Cuma satu golongan yang menolak Anies, yaitu spes cebong. Spes cebong ini memang tidak bisa berpikir rasional karena kudunguannya. Betul begitu kan ya? Ini hidup Pak Anies ya, dikatain pakai politik identitas, enggak mau, tapi cuitannya kayak gini. Hadeh ini. Mimpi dulu sana ini, harapan untuk Indonesia yang lebih bersatu, damai, guyup dan sejahtera. Dan bahkan ya banyak yang ada pro dan ada kontra apa yang saya bacakan ini ya. Bagaimana dengan pendukung Ahok? Apa sudah lupa kalau siapa yang penjarakan dia, kini kau goceh mereka mendukung One God. Ya inilah komentar-komentar netizen begitu ya. Ini top Markotop Pak Anies Baswedan ya, sekarangmu sing penting ora mangan tanduran. Wah, ini kritikan besar begitu. Tapi perlu diingat bahwa ya apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan sangat luar biasa, membuahkan hasil begitu kan ya. Yang namanya kesetaraan itu pernah benar-benar dibangun oleh Anies Baswedan itu sendiri begitu. Dan bahkan dia mengatakan ya nggak ngaruh ini ya warga Arab yang mendukung ini, warga Tionghoa yang mana ini, warga Tionghoa ya jadi-jadian kayaknya. Kalau yang asli kayak Ahok jelas ya agak mungkin ini banyak pro dan kontra begitu kan, ada pembelaan dan sebagainya begitu kan ya. Ini hari ini memerlukan dukungan dan legitimasi mereka. Kapan hari teriak rasis ya, lidah memang nggak bertulang. Inilah komentar-komentar netizen, ada pro dan kontra. Nah etnis keturunan yang begini gue demen. Luar biasa begitu ya, karena pada hakikatnya catatan demokrasi kita kepada Anies Baswedan sangat luar biasa. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, orang Tionghoa ya putuskan dukungan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sejak sepak terjangnya jelas, kegiatan keagamaan di Jakarta lancar. Ya, mari kita baca ya. Jakarta ya, dikutip dari Warta Ekonomi. Salah seorang pegawai DKI Jakarta salah seorang warga DKI Jakarta keturunan Tionghoa yang bernama Yulia Mareta memberikan testimoni tentang kepemimpinan Anies Baswedan selama bertugas di DKI Jakarta. Apa yang Yulia rasakan inilah yang mendasari ya keputusan untuk mendukung Anies Baswedan yang saat ini sedang menapaki jalan menuju Pilpres 2024. Bahkan sejauh ini saya masih mendukung Pak Anies Baswedan karena kita lihat sepak terjangnya di DKI Jakarta, ujar Yulia saat berbincang bersama pemerhati pendidikan Indra Karismiaji melalui kanal YouTube Laman TV. Wah, ini sangat luar biasa begitu kan. Warga Tionghoa, non-muslim, saudara-saudara kita ya bisa mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Masa kita enggak begitu kan, sebagai umat Islam kan, begitu logika kita begitu. Dalam artian bahwa hal seperti inilah yang kemudian mengapa Anies Baswedan, para buzzer dan cebong sering mengungkapkan polarisasi kepada Anies Baswedan. Karena itu begitu susah begitu kan ya.
Semua orang menerima di kalangan apapun menerima kepada Anies Baswedan. Hanya satu yang tidak bisa menerima, yaitu para cebong. Karena ya dia berbeda begitu kan ya. Karena otaknya kan berbeda begitu. Dalam artian bahwa kebodohan yang ditonjolkan mereka begitu kan. Walaupun dia sakit hati di 2017 ya ada kalah ada menang. Kan begitu logika kita sebagai negara demokrasi begitu. Ya perlu digarisbawahi bahwa kita harus saling menghormati satu sama lain kan begitu kan. Ini apa yang Yulia rasakan inilah yang mendasari keputusan untuk mendukung Anies Baswedan yang saat ini sedang menapaki jalan menuju Pilpres di 2024. Sejauh ini saya masih mendukung Pak Anies Baswedan karena kita lihat sepak terjangnya di Jakarta, ujar Yulia saat berbincang bersama pemerhati pendidikan Indra Karismiaji melalui kanal YouTube lamanya. Bahkan bukan tanpa alasan, Yulia yang merupakan Certified Tour Leader and Travel Consultant merasakan betul dampak kepemimpinan Anies Baswedan selama 5 tahun di DKI Jakarta. Satu yang menurutnya yang mana ia merupakan kelompok minoritas, Anies dinilai sukses menciptakan keadilan bagi seluruh beragama tanpa pandang bulu bagi warga DKI Jakarta. Kita lihat sepak terjangnya selama DKI Jakarta, kebetulan saya warga Jakarta, jadi selama dipimpin Pak Anies kegiatan berjalan dengan lancar. Bahkan ada beberapa kegiatan keagamaan berjalan lancar dan kegiatan keamanan di publik seperti Krista Mas Karol jelasnya. Dan bahkan dalam komentar-komentar itu dijelaskan bahwa yang namanya keadilan kesetaraan kepada Anies Baswedan benar-benar ditunjukkan di situ begitu kan ya. Maka di luar sana muncul spekulasi katanya memainkan peran politik identitas dan sebagainya begitu. Di mana letak logikanya kan begitu kan ya. Ini untuk diketahui kegiatan Christmas Carol di ruang publik di Jakarta diinisiasi dan terlaksana pertama kali dalam kepemimpinan Anies Baswedan. Wow, pertama kali begitu kan ya. Bahkan fakta Anies bisa menciptakan kedamaian dan kerukunan umat beragama di Jakarta itulah yang membuat Yulia mendukung Anies dalam penggelaran Pilpres di 2024. Bahkan saya mendukung Pak Anies karena pengalaman beliau selama di Jakarta. Tidak terjadi keributan, ekonomi lancar, semua suku agama bisa menjalankan aktivitasnya secara moral, secara normal tanpa gangguan apapun. Bahkan dia mengatakan dalam cuitannya itu bahwa Anies Baswedan itu sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Itulah yang harus kita tunjukkan kita bersama bahwa orang-orang Anies Baswedan perlu dan dicap sebagai orang yang memang toleransinya sangat tinggi begitu kan ya. Nasionalismenya sangat tinggi dan religiusnya sangat tinggi. Ini perlu ditiru sebagai seorang pemimpin nantinya menjadi calon presiden misalnya atau presiden yang akan memimpin kita bersama begitu. Kita harus hormati itu Walaupun muncul spekulasi di luar sana memainkan polarisasi politik agama atau politik identitas dan sebagainya wallahualam. Tetapi saya melihat sosok Anies Baswedan yang berpengaruh saat ini untuk bangsa kita yaitu adalah Anies Baswedan. Yang bisa merubah bangsa kita yaitu adalah sosok Anies Baswedan itu sendiri begitu kan ya. Wallahualam. Tapi kegiatan-kegiatan hari ini yang saya lakukan dan saya amati bahwa Anies Baswedan itu adalah condong kepada religius nasionalisme, yaitu dalam artian bahwa kita menunjukkan bahwa Anies Baswedan dalam persaudaraannya kepada siapapun toleransinya sangat tinggi begitu kan ya. Dicaci, dimaki dia santai aja tidak membalas apapun. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.